Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Salamun, Ketua UCC Unesa Career Center, Bu Nur Hayati, Sekretaris UCC, Bu Nurul, Ketua Divisi Research Study, dan juga Ibu Bapak dosen yang lain, serta rekan-rekan surveyor, alumni Universitas Negeri Surabaya. Pak, makasih Pak. Sebelum kita mulai, mungkin saya sampaikan susunan ringkas gitu ya. Acara kita malam hari ini, kita mulai dengan pembukaan, kemudian ada sambutan dari Pak Salamun sebagai Ketua UCC, baru kemudian ada penjelasan tentang apa itu tracer study, apa yang perlu dilakukan oleh rekan-rekan semua sebagai surveyor, baru kemudian di akhir sesi ada tanya jawab. Insya Allah seperti itu. Baik, sebelum kita lanjutkan, mari kita membaca basmalah dan kita mulai kegiatan malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, menginjak ke agenda berikutnya, yaitu sambutan oleh Ketua Unesa Career Center Pak Salamun. Pada Pak Salamun kami persilahkan. Terima kasih Pak Yunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di unmute dulu Pak Salamun. Yeah. Ada suaranya Pak? Ya. Suaranya sudah? Ya sudah Pak Salamun. Ya, sudah. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Salamun Rohmanuddin. Dalam hal ini selaku Ketua Unesa Career Center. Pak Agus juga join itu Pak Salamun, mohon maaf. Di mana? Ada Pak Agus, ngapunten saya baru melihat. Terima kasih Pak Agus. Ngapunten Pak Salamun, mungkin Pak Agus Umin. Betul. Pak Agus. Pak Agus Haryanto, rekan-rekan sekalian, kami perkenalkan sekalian. Pak Agus Haryanto ini adalah Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan alumni. Jadi, ya, masih menyiapkan headset. Jadi beliau yang membidangi research study diantaranya. Baik, mungkin mohon maaf, sambutannya mungkin dimulai dari Pak Agus dulu. Pak Agus, monggo memberikan sambutan dan arahan. Monggo Bapak. Nah, Padang sudah. Ngapunten. Maunya remang-remang. Nah, itu. Baik, G. Terima kasih Pak Yunan. G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Ini tidak tahu saya undangannya ada siapa saja. Yang saya hormati Ketua UCC, Unesa Career Center, Pak Salamun Rohman, dan beserta seluruh jajarannya yang tergabung dalam Unesa Career Center. Yang saya hormati ini PIC-nya Tracer Study, Bu Nurul, Dek Nurul,
Kan zaman kecil dulu, saya waktu ke rumahnya itu Bu Nurul itu masih pakai celana pendek itu loh, celana apa? Celana kodok itu. Bulu gitu. Waktu di Banyuwangi sana. Sekarang sudah jadi bos. Jadi bos. Yang saya hormati para penggerak program Tracer Study, kemudian para surveyor ya. Oke. Surveyor semua yang saya hormati dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa bersilaturahim. Tentu ini karena berkat dari Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kekuatan, diberi kesehatan, diberi kebahagiaan, sehingga kita bisa bertemu dalam acara sosialisasi Tracer Study kepada surveyor, dan mudah-mudahan Tracer Study yang kita lakukan mulai tahun ini bisa bermanfaat bagi UNESA, lembaga kita tercinta ini. Teman-teman sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, Tracer Study ini memang sesuatu yang menggelitik, karena kita mulai tahun 2000, ketika saya masuk di jajaran rektorat tahun 2018 itu saya terus terang nol pudel, tidak tahu sama sekali. Kemudian datang Bu Nurul dan kawan-kawan untuk menyampaikan Tracer Study, tapi masih masih gonjang-ganjing, bingung. Dalam artian seperti apa, di mana anggarannya, di mana, tidak tahu waktu itu. Kemudian tahun 2019 baru kita sudah mulai terkuak bahwa mestinya harus di bidang 3. Nah, akhirnya walaupun 2019 itu anggaran tentang Tracer Study itu belum masuk di RBA bidang 3 waktu itu. Jadi ya dicarikan dari sana kemari, yang penting dicantolkan dimanapun kegiatan, akhirnya bisa terwujud bahwa mulai 2019 kemarin kita sudah ada Tracer Study walaupun masih dalam keadaan yang sangat terbatas. Nah, Bapak-Ibu sekalian saya yang hormati, pada mulai tahun ini kita sudah mulai start getol ya. Artinya getol itu bahwa kami bidang 3 akan konsen banget untuk menangani tentang Tracer Study ini. Meskipun dalam keadaan keterbatasan ataupun sekarang dalam kondisi pandemi COVID-19, tapi kita harus tetap mengawal tagar yang dicanangkan oleh Pak Rektor, UNESA satu langkah di depan. Artinya apa? Artinya kita harus bisa mewujudkan bahwa lembaga kita itu lebih baik dari yang lain. Makna dari itu memberikan kita motivasi, sehingga kita diharapkan akan mampu berkarya walaupun di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, mungkin baru tahun ini teman-teman yang di Tracer Study itu bisa, ya artinya bisa menunjukkan wajah lah. Kalau kemarin mungkin mengerjakan Tracer Study tapi dengan bersembunyi-bunyi di bawah kolong jembatan atau kolong meja karena belum berani ngomong apa-apa. Tapi sekarang nampaknya kita harus sudah berani karena kita sudah memang mau start ya. Jadi kita sekarang sudah bisa memberikan mungkin ada semacam door prize kepada para pengisi Tracer Study dan sebagainya. Itu adalah sebenarnya keinginan kita mulai tahun kemarin tapi belum terwujud. Alhamdulillah tahun ini bisa terwujud. Dan harapan kami dari Universitas Negeri Surabaya, kita akan mampu mewujudkan program Tracer Study ini benar-benar memberikan informasi kepada sivitas akademika kita, bagaimana kebutuhan kita, baik untuk kebutuhan tentang kurikulum, ataupun kebutuhan yang lain, misalnya untuk akreditasi prodi dan sebagainya. Dan mudah-mudahan dengan pertemuan pada malam hari ini, kami sangat berharap keberhasilan dari Tracer Study ini memang benar-benar bisa kita harapkan, dan sesuai dengan harapan Pak Rektor, kita bisa mampu mewujudkan apa yang disebut dengan cepat mendapat kerja itu apa namanya? Lupa aku. Yang penting bagaimana kita bisa mewujudkan atau mengetahui bahwa lulusan kita itu mampu bersaing langsung di dunia kerja ya. Bersaing di dunia kerja, kalau bisa tersaring yang kurang dari 6 bulan itu ada berapa sih sebenarnya. Sehingga nanti akan menjadi masukan bagi para prodi untuk menyiapkan kurikulumnya, apakah memang masih layak
atau harus perlu diadakan perubahan kurikulum yang besar-besaran sehingga lulusan kita mampu diserap oleh pangsa pasar kerja yang ada di dunia nyata, yaitu dunia kerja yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan, dan saya berharap para surveyor nanti benar-benar memberikan peran yang sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan surveyor nanti bisa, ya paling tidak Bu Nurul, tolong dipikirkan juga surveyor itu, ya walaupun ada uang untuk beli-beli permen apa gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti nggak ada uang beli permen untuk surveyor, mungkin ya agak berat. Ya mudah-mudahan dengan tekad kita ini nanti kita akan mampu mewujudkan bahwa tertiary study di Indonesia itu benar-benar ada dan bisa ditampilkan di tingkat rektorat dan bisa membanggakan. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau misalnya saya tadi terlambat karena saya baru turun dari mobil nanti. Jadi tadi mau buka di mobil itu nggak enak. Demikian, terima kasih atas atensinya, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas terselenggaranya webinar ini atau rapat ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Agus. Suatu kebanggaan buat kami semua. Pak Agus hari Sabtu malam-malam menyempatkan diri untuk menghadiri pertemuan kita. Ini webinar yang terakhir hari ini. Mulai dari pagi ini. Ya. Terima kasih banyak Bapak. Jadi sekalian teman-teman alumni supaya kenalan gitu. Dan ini mungkin ada 1-2 yang belum kenal. Terima kasih sekali lagi. Yang berikutnya langsung saja sambutan dari Pak Salamun sebagai Ketua UNESA Career Center. Pak Salamun, kami persilakan. Terima kasih Pak Yunan. Ini mohon maaf kebalik ya Bapak. Harusnya saya duluan tadi. Biasanya Bapak kan yang membuka. Tapi alhamdulillah tadi sudah dibuka oleh Pak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Jadi di sini saya tidak terlalu banyak menyampaikan, hanya sedikit saja terkait dengan progress report sampai tanggal 10 Juli 2020 yang sudah mengisi berapa persentasenya. Namun sebelumnya saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam dan salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, dalam hal ini Bapak Dr. Agus Haryanto MKes. Yang saya hormati Ibu Siti Nurul Hidayati, SPD MPD selaku Ketua Tracer Universitas Negeri Surabaya. Yang saya hormati Bapak Ibu tim Tracer di Universitas Negeri Surabaya. Yang saya hormati Bapak Ibu PIC Prodi. Alhamdulillah Bapak Ibu PIC Prodi juga dapat bergabung dalam kegiatan di sosialisasi sesi pertama ini. Yang saya banggakan, tadi katanya kakak-kakak ya, lebih enak manggilnya kakak-kakak, mas-mas, mbak-mbak, alumni Universitas Negeri Surabaya yang semangatnya luar biasa sampai bisa meluangkan waktunya di ini weekend ya, Sabtu malam Minggu. Tapi kebetulan ya sekarang masih dalam proses, dalam era pandemi, jadi sepertinya weekendnya cukup di rumah ini ya. Alhamdulillah masih semangat untuk bergabung di kegiatan sosialisasi Surveyor Tracer Study tahun 2020. Ini di sesi pertama, insya Allah besok akan ada lagi di jam yang sama, yaitu sosialisasi sesi kedua. Karena adik-adik surveyor ini tidak semuanya bisa pada hari ini, jadi kita agendakan di 2 hari. Begitu. Saya tidak banyak
menyampaikan, karena nanti akan disampaikan lebih detail oleh Ibu Ketua Tracer. Saya hanya ingin menyampaikan sedikit saja terkait dengan progres. Mungkin nanti sedikit berbeda, karena ini saya ambil di... Nah, sampun nggih. Sampun keluar slide Excel-nya Sudah, nggih. Pak. Ya, sudah. Sampun nggih. Nah, ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Ini saya ambil di tanggal 10 Juli 2020. Nah, mungkin nanti Ibu Ketua Tracer bisa menyampaikan yang lebih up to date ya dari data yang saya miliki, karena kemarin setelah tanggal 10 ini kita juga mengambil data lagi untuk laporan triwulan kedua sebagai tagihan dari bidang perencanaan. Begitu. Nah, ini mohon izin saya sampaikan, kenapa kok ada perbedaan yang atas dan yang bawah? Kalau yang bawah ini sudah kami normalisasi, tidak ada blank-nya. Jadi yang tabel di atas ini ada nomor 9 itu blank. Maksudnya blank di sini itu ketika adik-adik mengisi SIM alumni, ini adik-adik tidak mengisi prodi dan tidak mengisi fakultasnya. Jadi ini ada totalnya 38 dari total alumni 4.497 untuk alumni tahun 2018. Namun demikian temannya tetap luar biasa, meskipun tidak mengisi prodi dan fakultas, adik-adik ini mengisi kuesioner dengan jumlah responden 4 alumni. Jadi kalau kita lihat ada 11% dari 38 ini. Nah, saya paparkan sedikit Fakultas Bahasa dan Seni. Dari jumlah alumni 597, ini ada yang mengisi sudah 114 responden, jadi sudah 19%. Kemudian Fakultas Ekonomi, dari jumlah alumni 526 yang sudah mengisi 117, dengan prosentase 22%. Fakultas Ilmu Olahraga, 313 alumni yang sudah mengisi 32 alumni dengan prosentase 10%. Fakultas Ilmu Pendidikan 837 yang sudah mengisi 197, jumlah prosentasenya 24%, ya ini cukup tinggi daripada yang lain. Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum ini dengan jumlah alumni 622 yang mengisi 62, jadi masih 10%. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, ini jumlah alumninya 627 yang sudah mengisi 151, jadi prosentasenya 24% yang sudah mengisi. Kemudian Fakultas Teknik dengan alumni 599, jumlah alumni yang sudah mengisi 139, jadi total respondennya 23%. Nah, ini pasca sarjana 338 alumni yang sudah mengisi 31 responden, jumlah prosentasenya 9%. Jadi total dari alumni 4.497 yang mengisi 847, jika diprosentasekan kira-kira 19%. Nah, ini masih jauh dari target yang ditetapkan oleh Universitas Negeri Surabaya. Maka kami sangat memohon minta bantuan ke adik-adik surveyor, kakak-kakak, mas-mas ini untuk membantu dalam menggerakkan teman-temannya untuk mengisi kuesioner yang ada di Tracer Study. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih detailnya bagaimana teknis nanti alur sistem Tracer Study, kemudian surveyor posisinya berada di mana, kalau nanti misalkan ada reward dari universitas, seperti apa formulasinya, nah nanti akan dijelaskan oleh Ibu Siti Nurul Hidayati, SPD MPD, selaku Ketua Tracer Study Universitas Negeri Surabaya. Demikian yang bisa kami sampaikan.
mewakili UNESA Career Center. Jika ada lebih kurangnya, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Yunan. Terima kasih Pak Salamun. Baik, rekan-rekan semuanya, mungkin ketika rekan-rekan lulus tahun 2018 yang lalu belum ada UCC ya, tetapi mulai tahun kemarin sudah ada UCC, yaitu UNESA Career Center. Lembaga ini di bawah Pak WR3, bidang mahasiswa dan alumni. Salah satu kegiatannya tracer study, selain itu juga pembinaan karir. Jadi kalau misalkan rekan-rekan semuanya ada hal seputar karir yang mau disampaikan atau mau dibagi, bisa kunjungi ucc.unesa.acid. Atau Instagramnya Pak Salamun, Instagram UCC adalah @UCC-UNESA. Logonya seperti yang di Bu Nurul itu, backgroundnya Bu Nurul itu. Iya. Ya, baik, kita lanjutkan ke agenda berikutnya. Intinya yaitu pemaparan apa itu tracer study dan apa yang bantuan apa yang kami perlukan dari rekan-rekan surveyor, akan disampaikan oleh Bu Nurul. Bu Nurul, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya siapa? Ini yang terakhir empuk banget gitu ya. Oke. Alhamdulillah hari ini saya senang banget gitu. Yang pertama karena ketemu dengan adik-adik dan bisa didampingi. Terima kasih Pak WR3 hadir, kemudian Pak Ketua hadir, teman-teman PIC Prodi juga hadir. Terima kasih kehadirannya. Dan yang luar biasa terima kasih kepada adik-adik calon surveyor tracer study. Ini kami sangat-sangat berharap gitu ya. Bantuan dari adik-adik. Terima kasih sebelumnya saya sampaikan gitu ya. Terima kasih semuanya. Semoga pertemuan hari ini akan memberikan pencerahan lebih baik lagi dan hasil yang lebih optimal lagi terkait tracer study, dan UNESA akan menjadi lembaga yang selangkah di depan. Syukurlah berlangkah-langkah gitu ya. Berlangkah-langkah di depan gitu ya. Karena semoga dengan adanya surveyor ini kita tidak hanya memenuhi 40% target yang kita harapkan, tapi bisa memenuhi lebih dari itu. Oke, sebelum ke sana saya tanya dulu. Coba Pak Yunan, sebelum saya share screen, saya kepengen lihat senyumnya adik-adik. Tolong semuanya muncul gitu ya. Terus kemudian saya pengen lihat senyumnya biar saya kenal semuanya. Oke. Nah, ayo yang masih ditutup dibuka semua. Yang masih ditutup Mas Dafa, Mas Khairul, Mas Agus. Wajahnya ditampilkan sebentar. Oke, ayo wajahnya ditampilkan semuanya. Oke, itu ada adik kecil. Yuk senyum ini, semuanya senyum. Happy harus sambil di ya. Foto ini ya, 1, 2, 3. Betul, silakan Pak Yunan. Iya. Maaf Bu, kaosan ya Bu. Ora apa-apa. Saya juga pakai kaos. Kok pikir Bu Nurul resmi? Ini dasteran iki jerone. Loh, dasteran. Oke, ini luar biasanya pakai Zoom. Oke, matur nuwun. Pak Yunan beberapa masih baru bisa masuk, ini minta di-admit, tolong dibantu untuk masuk. Oke, langsung saya share screen dulu ya adik-adik biar punya gambaran detail. Apa sih yang dimaksudkan dengan tracer study ini gitu ya. Ini oke. Jreng-jreng. Selamat datang di Tracer Study Universitas Negeri Surabaya, adik-adik. Gitu ya. Sebelum saya mulai, saya tanya, ini yang calon surveyor, sudahkah mengisi tracer? Sudah. Sudah pada ngisi semua? Ampun. Alhamdulillah. Sudah. Oke, ini karena jenengan semua adalah calon surveyor kami gitu ya, tak kayak bocoran halus, ini bocoran kasarnya sebenarnya sudah ada. Untuk yang mengisi batch 1,
sampai terakhir bulan Juli ini kita tutup, baru lanjut dengan batch 2, door prize-nya kontrak laptop yang nanti akan kita undi. Jadi sebaiknya semua harus mengisi di bulan ini untuk yang surveyor. Ya, ada rezekinya salah satu nanti pasti akan mendapatkan laptop. Itu tadi yang saya sampaikan Pak WR3, bahwa kita sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan motivator. Motivatornya bukan lagi orang, tetapi tenang dan lain-lain. Sampai Bu Nurul. Mungkin yang lainnya minta tolong di-mute dulu ya. 2 dan 3. Oh iya betul, di-mute, monggo. Yang lainnya ya, mohon maaf. Oke, mohon maaf adik-adik, ben suarane Bu Nurul itu kayak suarane siapa ya? Bu Mita. Siapa? Kok saya lagi toh Pak? Gimana sih? Gitu. Monggo Ibu. Akhirnya aku lagi dimulai senajan aku loro. Ngono lho Bu. Wah, repot ini. Gimana nih? Wes, nanti kita dua di belakangnya deh Bu ya. Oke, Oke. kita lanjut adik-adik. Oke. Ini adik-adik, jadi tadi saya sudah cerita sekilas bahwa nanti akan ada door prize, dan saya berharap karena nanti Anda akan mengajak teman-teman mengisi, maka sebelum mengajak, idealnya adalah Anda mengisi terlebih dahulu. Supaya punya pengalaman, kalau ada permasalahan-permasalahan dalam proses nanti teman-teman mengisi, Anda sudah punya pengalaman. Dan iming-imingnya adalah batch 1 yang mengisi di batch 1 akan ada undian berhadiah laptop. Gitu ya. Oke. Saya akan jelaskan dulu kenapa sih tracer ini harus kita lakukan dan supaya nanti adik-adik punya gambaran ketika ada beberapa teman yang mungkin bertanya, ngapain sih mesti ngisi tracer gitu ya. Adik-adik, ini adalah salah satu bentuk loyalitas kita kepada alma mater gitu ya. Kayak Bu Nurul itu ya alma mater UNESA, sekalipun saat itu masih IKIP Surabaya gitu ya. Oke. Ini adik-adik ya, tracer itu seharusnya sudah dilakukan dari dulu, tetapi lebih intens dilakukan baru tahun ini, gitu ya. Tahun 2019 kita sudah pernah lakukan dan disampaikan Pak WR3, maka berkaca dari itu kita mulai menata kembali dan anggap sajalah ini adalah langkah awal kita. Kalau dulu belum melangkah, cik berangkang bahasanya gitu ya. Jadi ini adalah langkah pertama. Apapun Bu Nurul. Kok Bu Nurul sambungannya ini kurang, yaitu subjek yang di-trace, namanya cohort. Tahun ini kita yang kita trace itu khusus angkatan 2000 Bu Nurul, saya bantu itu ya, slide presentasinya ya. Suaranya hilang, Bu Nurul. Bu Nurul. Orangnya malah hilang. Putus kelihatannya Pak Yunan jaringannya. Iya, mungkin jaringannya. Oke, jadi mohon maaf, kita tunggu sebentar Bu Nurul untuk kembali lagi. Memang tantangannya untuk Zoom dan kawan-kawannya itu memang ini sambungan internetnya harus stabil. Mungkin bisa dibantu ditampilkan Pak Yunan slide-nya. Oke, nanti saya aja berarti yang nampilkan Bu Nurul biar menyampaikan ininya, saya yang menampilkan slide-nya. Kita tunggu Bu Nurul kembali dulu, nggih. Iya. Siapkan. Nah, ini sudah kembali lagi, Pak.
Bu Nurul, kemana? Menghilang itu Nurul. Mana? Hilang lagi. Ini dari mewakili semua fakultas belum ya? Dari mana dulu yang pertama ini? FIP mungkin ada? Bisa ada ya? Terus dari FBS? Nggak ada FBS. Saya BS. Ya Pak, ada. Ada ya? Angkatan Kemudian dari mana lagi ini ya? Dari FIK. Fakultas Ekonomi. Bio, ada Bio. Oke, ekonomi ada. Oke. Hadir. Teknik ada teknik. Ada, Pak. Terus MIPA ada MIPA. FIO Pak, FIO. Bio, MIPA. Oh. Ada ya, FIS. Oh, FIS ada tadi ya. Pak Yunan. Oke, lengkap. Bu Nurul, saya bantu share presentasinya dari sini aja ya. Supaya agak lancar gitu. Oke, siap. Kalau misalkan apa jaringannya Ya. kurang baik, apa enggak perlu pakai video juga kayaknya. Nah, ini saya Aku pakai HP aja kali ya. monggo Sak Kerso. Mana yang paling nyaman? Ini benar-benar berat ya. Baru saya pakai HP. Nggak tahu ini sini wifi rumah semakin. Yang ini kan presentasinya ya. Sampai bawah Pak Yunan ada beberapa yang sudah ini. Ya wis nggak apa-apa lah. Ini yang tadi masuk toh? Atau saya kirimkan? Tak kirim WA ya. Ini yang terakhir itu, ada yang baru lagi tuh. Oh ya, monggo. Mungkin ada tambahan. Sorry. Baik. Mohon maaf, ini kesalahan teknis. Berarti yang hadir hari ini besok, kalau misalkan hari ini belum puas, besok boleh datang lagi ya. Tapi yang disampaikan insya Allah sama. Ketemu Pak Yunan lagi. Waduh. Narasumber lain makanya. Artisnya Bu Mita kayaknya hari ini Pak Yunan. Iya. Yang isi aja Bu Mita. Baik, jadi apa namanya tracer study itu tadi di grup ada yang tanya apakah sebentar saya buka ya biar saya tidak salah. Nah, pertanyaannya setelah mengisi kuesioner disertakan bukti seperti ini atau tidak? Nah, tidak. Jadi nanti semuanya itu ada di website ya. Saya bukakan websitenya ya. Mungkin Anda sudah tahu pastikan karena sudah mencoba, tapi kita ulang sekali lagi tidak ada masalah. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian kalau misalkan ada yang bingung apa caranya mengisi seperti apa dan seterusnya, ini bisa diklik di sini ada petunjuk pengisian. Ini ada, kalau tidak salah kita coba lihat, ada 3 halaman. Nah, ini ada 3 halaman. Di sini Anda bisa lihat semuanya sampai selesai. Nah, ini kan masuknya
menggunakan email ya di sini, email. Masukkan username dan password yang diterima melalui email. Username-nya itu adalah emailnya, passwordnya nanti ada di dalam email yang dikirimi. Terus kalau misalkan tidak mendapatkan itu bagaimana? Katakan emailnya berubah atau email yang dulu tidak dipakai lagi atau belum dapat kiriman surat dari UNESA melalui email. Nah, rekan-rekan semuanya bisa nanti mendaftar nama-nama yang belum, kemudian nama dan alamat email yang baru nanti bisa disampaikan melalui PIC Tracer Study di prodi masing-masing. Gitu. Nah, sehingga dari PIC nanti dikirimkan ke kami akan mengirimkan ke email yang baru. Harapannya semua bisa tercover. Gitu. Nah, itu kan seperti itu aja. Ada yang bertanya ini, Zul, coba silakan. Bentar, kita kembali. Nah, silakan. Mas Zul dulu, kemudian Mas Lutfi. Assalamualaikum. Nggih, monggo. Oh, Mas Lutfi dulu, silakan. Nggih, Pak, ngapunten Pak, matur nuwun. Pak, ini kan solusi bagi yang tidak punya username ataupun password, mendaftarkan nama sama email, nggih. Betul. Nah, niki mungkin misal contohnya saya nanti mendaftarkannya ke mana, Pak ya? Nah, Mas Zul misalkan punya teman namanya ABCDEF gitu ya. Ada 6 orang. Nanti Mas Zul yang A, alamat emailnya apa, didaftar semuanya. Kemudian nanti tolong disampaikan ke PIC-nya Jepang ya, dari Jepang ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Jepang siapa? Pak Joko atau Sinten nggih? Pak Zainal, Pak. Nah, Pak Zainal, nanti disampaikan Pak Zainal, nanti Pak Zainal yang menyampaikan ke kami. Ngaten. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Bu Nurul sudah siap? Bu Nurul? Oke. Oke, sudah siap dilanjutkan? PPT ku belum terkirim ke jenengan ini, masih berputar di situ. Oke, mungkin tadi ada Mas Zul yang tanya, silakan Mas Zul. Dilanjut dulu aja, PPT-nya masih jalan. Mas Zul, mana ya? Kok nggak ada ya namanya Zul? Nah ini, silakan. Oh, kok nggak ada orangnya? Tadi tanya. Ada mungkin pertanyaan yang lainnya, silakan. Ada ya? Nah, kita tunggu file dari Bu Nurul. Subhanallah. Wes, walhamdulillah wala ilaha. Atau Bu Nurul pakai apa? PPT yang terakhir yang waktu sosialisasi. Iyalah, nanti beberapa akan saya sampaikan ya. Sambil nanti kalau misalkan sudah masuk, baru kita ganti yang baru ya. Oke, siaplah Pak Yunan, gitu aja. Ini sorry banget. Nanti PPT-nya bisa di-share di grupnya teman-teman surveyor juga, Bu. Betul, iya. Nah, oke gitu lah. bisa. Betul. Nah, ini tadi kalau tidak salah sampai sini gitu. Monggo, Ibu tinggal nyampaikan mau lanjut atau kembali ke atas. Oke, ini aja sampai di sini aja deh, kita next-nya. Sorry adik-adik, ini bukan kemauan saya gitu ya, wifi-nya kok ya pas begini gitu ya. Saja aku oleh nih ya tuku sing luwih banter, tapi ndak ada di Candi gitu ya. Di sini baru ada IndiHome sama First Media. Kajiannya katanya rating yang lebih bagus My Republic ya, tetapi belum masuk Candi. First Media ya lebih sama saja dengan IndiHome. Indah rumah aja, Bu. Oh iya, lah betul. Sudah, lah yo itu. Ya murah. Oh, salah aku ya lho omah kono mah kene ngono. Oh, sarapannya tadi. Oke, kita lanjutkan aja lah.
tadi perjalanan tracer kayak tadi adik-adik gitu ya, bahwa kita sudah mulai di 2019 tapi saat itu memang masih belum optimal gitu ya. Fotoku gak ketok atau Pak Yunan neng HP. Foto yang mana? Iya, ya aku dewe masuk ke video aku gak ketok. Kak Joko, kayak aneh. Ya. Betul. Oke, saya lanjutkan. Jadi 2019 diawali, tapi kondisinya dengan berbagai keterbatasan, dan akhirnya apa yang sudah kita dapatkan di 2019 itu kita evaluasi untuk lebih bagus lagi di 2020 ini. Tadi saya bilang kalau kita anggap kemarin masih merangkak, hari ini, tahun ini kita baru mulai berjalan. Dan soronya memang ketika pakai HP, matanya Bu Nurul nggak nyampe untuk lihat PPT-nya sendiri, terlalu kecil. Oh my God. Oke, adik-adik bisa melihat dari PPT gitu ya. Perjalanannya mulai dari tahun 2017 gitu ya. Awalnya itu, ini adalah batch awal kita melakukan reakreditasi untuk universitas gitu ya. Saat itu tracer sudah dilakukan tapi belum tersentral di universitas. Instrumen juga masih sangat variatif, kemudian outputnya di angka 3 itu, di poin 3, outputnya itu dampaknya apa? Tracer yang dilakukan oleh prodi dan fakultas dengan instrumen yang variatif tadi, diferensiasinya yang sangat tinggi ini berdampak kepada tracer di universitas. Akhirnya tidak bisa digeneralisasi untuk menjadi laporan di tingkat universitas pada saat kita melakukan reakreditasi. Next, Pak Yunan, paling cepat. Itu ceritanya. Next, halo. Oke. Ditemek aja touch-nya sudah bisa. Nah, jadi ini adik-adik pada saat poin 4 itu tahap 4 ini kita lihat angka 4 itu pada saat akreditasi universitas memang akhirnya kita mengalami kesulitan. Tapi alhamdulillah saat itu kita bisa melakukan tracer mendadak gitu ya, menyebar instrumen kepada alumni sesuai dengan kohort yang dibutuhkan untuk akreditasi, dan alhamdulillah kita Universitas Negeri Surabaya di 2017 mengadakan reakreditasi dan kita lolos dengan akreditasi A, gitu ya. Oke, tahun 2018 memang kita dapat kunjungan atau sedikit teguran karena ternyata sekalipun kita sudah melakukan pelacakan alumni yang dengan berbagai keterbatasan tadi, ternyata kita belum melaporkan itu di kementerian saat itu, di Kemenristek Dikti. Maka di tahun 2019 gitu ya, ini karena di 2018-19 itu ada suksesi pergantian rektor dan punggawanya gitu ya, maka saat itu tracer tidak tersentuh lagi, baru 2019 Pak WR3 itu punya inisiasi untuk membangkitkan kembali tracer karena memang ini menjadi salah satu tolok ukur untuk keberhasilan di tingkat universitas. Nah, slide-nya hilang, Pak Yunan. Nah, ini sudah datang yang paling baru, Bu Nurul. Oh, sudah masuk. Oh, oke. Pun, monggo. Oh iya, sudah terkirim. Oke. Next, Pak Yunan. Sip. Oke, jadi ini adik-adik. Tracer tadi, gitu ya, supaya kalian tahu, tracer itu ternyata sangat berdampak kaitannya satu dengan akreditasi. Akreditasi mana? Akreditasi di tingkat perguruan tinggi. Lek tracer elek juga akan berdampak untuk turunnya akreditasi. Yang kedua, akreditasi prodi. Dan juga terkait dengan pemeringkatan perguruan tinggi. Ini gambaran-gambaran aja. Di 2018, kemudian next 2019, jadi 2018 kita itu di peringkat 27 dengan tracer yang masih 0 gitu ya. Kemudian 2019 juga masih 0, kita naik tingkat sedikit, next Pak Yunan, kita masuk di peringkat 22. Kemudian, nggak apa-apa. Sampai di sini aja. Nah, oke. Di 2020 ini sekarang sedang diakses gitu ya. Dan laporan sekalian kepada Pak WR3 gitu Bapak. 2019 kemarin kan kita sudah memasukkan 1040 berapa saya lupa. Tetapi yang pure untuk angkatan
lulusan 2017 sekitar 800 berapa. Dari total 3.800-an alumni yang harus kita trace. Dan dari tracer yang batch 1 ini, laporan dari Pak Yunan tadi pagi, sudah masuk lagi 300 sekian. Sehingga untuk tracer yang lulusan 2017, alhamdulillah sudah mencapai 1.300-an ya Pak Yunan ya. Dan insya Allah itu sudah memenuhi tagihan minimal 30% sudah tercapai. Alhamdulillah. Ini untuk pemeringkatan tahun 2020 ini. Jadi di pemeringkatan 2020 diisikan dari tracer yang kita lakukan di tahun 2019. Saat 2019 kita juga sudah mengembangkan sistem yaitu melalui http://tracerstudy.ac.unesa, tapi saat itu masih nempel di SIM alumni. Tahun 2020 ini sudah persis untuk SIM tracer itu sendiri, tidak lagi nempel di SIM alumni. Jadi yang lulusan yang mengisi tracer ini saat itu memang masih rendah dan kemarin kita trace lagi gitu ya. Dan sekarang untuk 2020 next Pak Yunan, kita khusus untuk lulusan tahun 2018. Ini tadi gambaran-gambaran saja tadi, cerita lanjutan tadi ya adik-adik. Jadi kalau kita lihat arahan yang sekarang itu, bahwa kebijakan yang sekarang itu menjadi kunci utama untuk akreditasi, kan baik untuk perguruan tinggi maupun untuk prodi. Jadi itu adik-adik, jadi tracer study harus diisi. Kalau kemarin akreditasi prodimu A, akreditasi prodimu B, universitasmu A, 2018 berarti sudah A ya, lulus akreditasimu A dan itu payu di dunia kerja, maka sebagai bentuk tanggung jawab kepada adik-adikmu gitu ya, saya berharap 2018 ini akan mengisi tracer lebih baik lagi supaya peringkat kita bisa dipertahankan minimal tetap A atau ditingkatkan menjadi unggul gitu ya. Ini gambarannya. Oke, monggo next Pak Yunan. Oke, next. Nah, adik-adik, ini tahapan atau agenda gitu ya dari tracer study kita. Tahapan yang di atas sudah kita lakukan gitu ya. Mulai tahap 1 sampai dengan tahap ke-8. Itu kita sudah lakukan. Jadi, tapi yang tahap 8 ini masih belum, nomor 8 ini, tahap 8 ini, ke-8 belum sepenuhnya selesai, karena nanti akan kita selesaikan pada akhir bulan ini. Insya Allah akhir bulan Juli ini akan kita tutup, gitu ya. Rencana sih sekitar tanggal 25 akan kita tutup supaya kita bisa melakukan analisis, dan setelah itu, gitu ya, masuk ke pelaksanaan tahap 2. Jadi pada tanggal 25 kita unduh total, maka setelah tanggal 25 itu menjadi batch 2. Dan itu menjadi, mohon maaf, permintaan tolong kami. Pitulungan setengah makso ini bahasanya. Jadi kami minta tolong sekaligus memaksa adik-adik untuk membantu kami, tim tracer, supaya capaian kita lebih bagus lagi. Itu akan kita lakukan di batch 2. Ya. Jadi batch 2 dan batch 3 ini kami mohon bantuan dari adik-adik. Oke, next Pak Yunan. Nah, adik-adik, ini saya tunjukkan sekilas terkait struktur organisasi di tracer study dan Anda menjadi bagian dari struktur ini. Kita lihat penanggung jawabnya adalah Pak WR3, kemudian ada koordinator tracernya adalah ketua UCC, kemudian pelaksananya adalah ketua divisi tracer, dan di bawah itu ada tim IT tracer. Di situ ada Pak Yunan, ada teman-teman atau bapak-bapak dari PPTI. Pusat Teknologi Informasi di UNESA gitu ya. Kemudian ada tim yang pengolah data. Dan di atas adik-adik itu ada koordinator tingkat fakultas. Jadi koordinator tingkat fakultas ini menjadi tim tracer di tingkat universitas gitu ya, yang nanti beliau ini di tingkat fakultas punya teman yang berkoordinasi dari PIC yang ada di prodi-prodi. Jadi nanti PIC di prodi-prodi. Nah, PIC prodi ini yang kemarin kita mintakan tolong untuk
meng-hire adik-adik semua menjadi tim surveyor, gitu ya. Jadi adik-adik nanti koordinasinya langsung itu adalah dengan PIC tracer di tingkat prodi. Jadi wajib untuk itu. Oke, sampun Pak Yunan, next. Nah, kalau kita lihat bagaimana sih tahapan alur atau kerjasamanya. Oke Pak Yunan, nah kayak gini ya, jadi bahasanya ada koordinasi informal dan culture itu dari universitas ke teman-teman semuanya. Saya teman-teman aja apa adik-adik saja ya, adik-adik dan teman-teman. Oke. Ben jadi lebih mudah, jadi saya panggil adik-adik, kalian manggil kita kakak-kakak, gitu ya. Oke. Nah, jadi itu adik-adik di tingkat institusi, kami sebagai garis koordinasi dengan Anda semua, monggo. Ketika ada permasalahan, ketika ada pertanyaan, Anda bisa berkonsultasi atau bertanya langsung kepada yang ada di ranah institusi tadi. Ada UNESA, di dalamnya ada UCC, ada divisi tracer, koordinator tingkat fakultas, dan juga PIC di tingkat prodi. Dan yang paling dekat dengan Anda adalah PIC di tingkat prodi. Nah, Anda kepada teman-teman, ini responden, itu juga sama, melakukan koordinasi informal dan culture-nya juga harus tetap. Kenapa kami membutuhkan bantuan Anda, gitu ya, adik-adik yang lebih dekat dengan teman-teman Anda itu ya Anda. Gitu ya, Anda sendiri yang lebih dekat dengan teman-temannya. Bahasa yang Anda gunakan juga lebih dekat dengan bahasanya adik-adik. Kalau yang ngobrak-ngobrak kamu mungkin tidak terlalu canggung gitu ya. Kalau yang ngobrak Bu Nurul gitu kan, apalagi kalau Bu Nurul dari MIPA, loh belum kenalan tadi ya. Ya Allah, oh ya mohon izin perkenalkan. Saya Bu Siti Nurul Hidayati itu dari FMIPA adik-adik. Saya ngajar di Prodi Sains gitu ya. Oke, yang MIPA mungkin sebagian mengenal saya atau teman-teman yang aktif di organisasi dulu mungkin mengenal saya melalui kegiatan LKMM dan lain-lain, monggo gitu ya. LKMM atau PMB atau yang lain. Nah, wis itu tadi perkenalan singkatnya. Jangan naksir, anaknya udah 3. Nah, saya lanjutkan. Itu tadi, kenapa kami butuh bantuan Anda, karena Andalah yang paling dekat dengan teman-teman. Cik toh, ini saya muter enggak Pak Yunan? Karena HP-nya tak walik. Boten ketok ayu kok. Oh, alhamdulillah. Muat sih. Oke, next Pak Yunan. Oke, next. Nah, adik-adik, ini saya jelaskan sekilas gitu ya, bukan sekilas. Nanti silakan untuk poin ini dicermati ya. Poin ini monggo dicermati. Ya. Ini silahkan dicermati gitu ya. Barusan Pak Kausar sudah nge-share daftar hadir yang semoga tidak menggunakan email UNESA ya Pak Kausar. Karena kalau pakai email UNESA lupa tadi sama seperti saya membuat dengan email UNESA nggak bisa diakses adik-adik, harus ngeklik satu-satu. Oke, adik-adik, tugas Anda yang pertama adalah memetakan data responden yang belum mengisi dan ongoing. Ini kenapa saya berikan bintang-bintang, saya jelaskan nanti. Gitu ya. Yang pertama itu. Yang kedua, menginisiasi responden dan mengawal mereka sampai mereka selesai mengisi isian dari instrumen tracer. Bagaimana Anda meyakinkan responden bahwa... itu yang siapa Bu Nurul mungkin disampaikan. Oh ya, respondennya tadi ya, sesuai kohort. Teman-teman Anda yang lulus tahun 2018. Sekali lagi, teman-teman Anda yang lulus tahun 2018. Jangan khawatir, sekalian saya jelaskan. Yang di atas tadi kenapa ada bintangnya 2. Memetakan data responden yang belum mengisi dan ongoing. Jangan khawatir, data ini akan kami berikan kepada Anda. Melalui siapa? Data ini akan diakses oleh tim IT gitu ya, yang kemudian akan saya share ke grup yang ada di Bapak Ibu. Tadi survei the PIC di tingkat fakultas, nanti beliau yang akan memetakan untuk dibagikan ke tim PIC Prodi. Dari sana adik-adik akan mendapatkan data. Siapa temanmu yang sudah mengisi, siapa temanmu yang belum mengisi, dan temanmu yang sudah mengisi tapi belum selesai.
Itu kita kenal dengan ongoing ya. Sudah ngisi tapi belum selesai. Nah, itu ya. Jadi PR adik-adik adalah dipetakan. Sopo yo sing wis ngisi tapi durung mari, sopo yo yang sudah ngisi durung mari itu tadi kita sebut ongoing, dan siapa yang belum mengisi. Maka PR Anda adalah mereka. Jadi yang belum mengisi dan yang ongoing, tugas Anda adalah menginisiasi, itu bahasa rodok keren nih, bahasa paling kerennya adalah ngobrak-ngobrak gitu ya. Nah, supaya mudah, adik-adik harus punya grup teman-teman. Saya yakin punya ya, grupnya konco-konco masih ada ya. Jadi grupnya teman-teman itu silahkan. Nanti pokoknya kudu rajin untuk menginfluence teman-temannya. Jadi belajar jadi influencer gitu ya. Untuk menginfluence teman-temannya mengisi tracer. Oleh enek sing takon ya tadi, jelaskan. Ini bentuk tanggung jawab moral kita. Bentuk cinta kita kepada UNESA gitu ya. Kamu cinta nggak sih sama UNESA? Harus ya. Oke. Jadi itu. Nah, untuk mengecek apakah mereka benar-benar mengisi sampai selesai, karena diisian tracer, karena tadi saya tanya adik-adik sudah pada ngisi, sudah tahu ya bahwa tracernya itu begitu selesai bisa dikirim PDF-nya ke email kalian sendiri atau bisa juga di-print. Nah, silahkan nanti di screenshot dikirim sebagai bukti bahwa teman-teman kamu sudah mengisi. Nah, seperti yang tadi disampaikan Pak WR3, kasih Bu Nurul adik-adik itu uang untuk beli permen. Aduh, permen sudah gede Bapak gitu ya. Atau paket kuota lah ya. Oke, paket kuota. Jadi ini adik-adik, karena keterbatasan anggaran, kami tidak bisa memberikan untuk Anda HR yang besar gitu ya. Tapi saya rasa cukup kok ya, cukup bagus gitu ya. Kami menganggarkan ketika Anda mendapatkan 30 responden gitu ya. Ya ini kan harus ada pagunya ya, paket minimalnya. Ketika Anda bisa mengajak teman-teman Anda sejumlah 30 orang, maka Anda akan mendapatkan HR resmi Anda. Gitu ya. HR resmi maksudnya apa, Bu? Ya HR tetap. Kalau kamu sudah mendapatkan 30 orang, maka Anda berhak mendapatkan HR. HR-nya berapa, Bu Nurul? HR-nya cukup lumayan sih adik-adik, 1 orang 10.000, kalau 30 orang berarti 300.000. Tapi mohon maaf, karena ini uang negara, maka ada pajak untuk itu sejumlah 5%. Sehingga HR Anda adalah 285 untuk ngajak temennya ngisi tracer. Kamu jualan online loh, Rek, badine yoga akerek gitu ya. Ini lumayan. 30 orang Anda dapat 300, potong pajak 285. Sehingga kalau kita kalkulasi 1 orangnya 10.000. Wah, kerek gitu ya. Alhamdulillah lumayan gitu ya. Kenapa kemudian ada bintang-bintang, Bu Nurul? Iya, saya berikan bintang-bintang. Karena ketika saya petakan, tidak semuanya ada 30 orang. Maka ketika jumlah respondenmu itu yang belum mengisi plus ongoing-nya kurang dari 30, maka wajib diambil semua. Harus beres. Jadi kalau misalkan ada 25 orang, ya 25 orang mengisi semua, maka Anda akan mendapatkan HR. Loh Bu, prodi saya lo gendut. Kayak ini bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu, waduh penduduknya banyak ternyata, ratusan. Dan ketika saya petakan kemarin itu, yang mengisi masih belum banyak. Maka PR Anda banyak. Apakah Anda tetap mendapatkan 30 orang untuk termin pertama? Iya. Untuk target pertama Anda tetap mendapatkan 30 orang baru dapat HR gitu ya. Maka ketika Anda mendapatkan tambahan lagi per 10 orang, Anda akan mendapatkan HR tambahan atau reward tambahan. Artinya HR-nya lebih dari 285. Gitu ya. Oke, itu yang berikutnya. Kemudian, maka selanjutnya juga Anda harus tetap berkoordinasi dengan PIC Tracer yang ada di prodi Anda masing-masing. Jadi, setiap waktu sampaikan, mungkin seminggu sekali, Anda bisa berkoordinasi dengan Bapak Ibu dosen PIC Tracer menyampaikan, Bu, sampai sekarang
perkembangan teman-teman yang sudah mengisi ini gitu ya. Nah, itu nanti akan menjadi target kami. Nanti setiap 2 minggu kami akan mencoba mengecek di sistem dan kita akan berikan reportnya kepada Bapak Ibu yang ada di fakultas dan di PIC Prodi. Itu ya adik-adik. Nah, startnya kapan? Startnya nanti adalah awal bulan Agustus atau akhir bulan Juli ini. Anda sudah mulai start. Begitu data akhir kita download, maka setelah itu menjadi PR adik-adik. Oke, next Pak Yunan. Ini yang saya berikan gambaran ya. Ini contohnya kebetulan saya merekap hanya untuk yang MIPA saja. Satu contoh, di MIPA itu sampai dengan tanggal 15 kemarin, 15 Juli bulan ini gini, kita dapatkan bahwa pendidikan biologi yang sudah mengisi sekian ini ya, di tabel itu terlihat. Kemudian yang ongoing sekian-sekian, belum sekian-sekian, jumlahnya sekian. Nah, ini kalau dilihat dari tabel ini, maka yang punya peluang untuk mendapatkan reward tambahan, itu kayaknya yang dari prodi pendidikan biologi, pendidikan sains, pendidikan fisika, pendidikan matematika, kimia, biologi. Nah, yang matematika, kimia murni, dan fisika murni kayaknya tidak ada peluang karena hanya sampai maksimal 30 orang. Itu adik-adik. Jadi ini, PR Anda nanti adalah yang ongoing dan yang belum. Setelah tanggal 25 Juli. Clear deh? Nah, oke. Next Pak Yunan. Kayaknya ini sudah masuk ke teknis deh. Tadi sudah sempat dijelaskan Pak Yunan ya ini ya. Untuk teknis sudah ya Pak Yunan tadi ya? Oke, saya rasa cukup Pak Yunan. Kalau untuk teknis tadi sekilas sudah dijelaskan Pak Yunan dan adik-adik juga sudah mengisi semuanya sehingga saya harap sudah punya experience untuk ini, gitu ya. Monggo, saya rasa cukup untuk presentasinya. Baik, terima kasih Bu Nurul. Sekarang kita sampai di sesi terakhir, yaitu tentang sesi tanya jawab. Monggo. Kalau ada yang bertanya. Nah, ini sudah langsung ada bertanya ini. Untuk nama email UNESA yang mengirim username apa ya? Sebentar, saya ulangi sekali lagi pertanyaannya. Untuk nama email UNESA yang mengirim username apa ya? Email UNESA. Iya, Mas Zul ada di sini mungkin bisa disampaikan langsung. Monggo, Mas Zul. Mungkin maksudnya ini Pak Yunan belum dapat email dari UNESA. Saya pun juga begitu soalnya. Saya udah didaftarkan Pak Atang, tapi saya belum dapat emailnya dari UNESA. Kayaknya gitu ya. Ya, baik. Gitu ya. Oke, sebentar. Ini maksudnya apa ya? Yang mengirim email blast kah? Ini mungkin Bu Nurul, saya coba ini ya. Untuk isi di Tracers tadi UNESA ACID-nya itu, Mem. Kita kembali lagi mungkin ke sini. Nah, betul. Ini ya. Coba. Nah, Oke. Saya jelaskan sekilas ini ya Pak Yunan ya. Oke, Bapak Ibu PIC Tracer dan juga adik-adik surveyor, untuk data yang kita kirimkan gitu ya, yang kemudian kita mengirim email gitu ke adik-adik alumni yang menjadi cohort tahun ini itu kita dapatkan dari data Yudisium tahun 2018. Nah, ketika adik-adik ternyata sudah ganti alamat email, maka dimungkinkan email itu tidak Anda terima karena alamat emailnya sudah tidak sama. Maka ini PR-nya juga untuk adik-adik yang surveyor ya. Kebetulan Bu Nurul sudah kemarin menginisiasi strateginya bagaimana atau teknisnya bagaimana. Adik-adik di grup bisa mulai memetakan siapa yang sudah mengisi, siapa yang belum. Kemudian yang belum tanyakan juga permasalahannya apa. Kalau mereka karena nggak tahu, oke ditanyakan. Apakah sudah dapat email dari
kampus gitu. Kalau belum, silahkan adik-adik membuat tabel atau pemetaan siapa yang sudah nggak usah ditanya. Yang belum mengisi untuk menuliskan alamat email yang aktif saat ini. Jadi didata aja siapa yang alamat email yang kemarin ganti sehingga tidak dapat email blast, maka silakan menuliskan alamat email yang terbaru. Nanti per 10 orang atau per berapa silakan dikirimkan ke PIC Tracer atau ke grup langsung boleh. Ke grup surveyor ya, ke grup surveyor kita itu bisa adik-adik langsung mengirimkan di situ petakan. Kami surveyor dari prodi apa gitu ya. Teman-teman yang belum mendapatkan email blast dari UNESA adalah. Nah, itu dituliskan di situ sehingga nanti akan ditindaklanjuti oleh teman-teman IT untuk dikirimkan email ulang. Kalau sudah, nanti saya akan memberikan informasi di grup, oke, sudah mendapatkan feedback untuk pengiriman ulang kembali email blast, maka setelah itu adik-adik silahkan follow up di grupnya adik-adik, di grup alumninya, teman-teman sudah dikirim email blast ulang sesuai dengan email terbaru teman-teman. Baru kemudian Anda tanyakan, sudahkah teman-teman menerimanya? Nah, gitu ya. Jadi kalau sudah, silahkan mengisi, diobrak-obrak lagi. Itu teknisnya. Gitukah Pak Yunan? Oke, betul. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi, Bu Nurul. Maaf, Pak Mazul dengan apa namanya yang mungkin punya permasalahan yang sama, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Jadi kalau bisa saya simpulkan, nanti rekan-rekan membuat daftar siapa yang belum dapat email dari UNESA, kemudian disampaikan melalui grup surveyor. Nanti dari situ akan dikirim email ulang, gitu. Ya. Nah ini Pak Zul ngirim private ke saya, Ibu, saya bacakan, Mas. Maaf lagi di jalan Pak. Oh ya, maksud saya username akan dikirim ke email kita. Yang mengirim email itu UNESA. Atas nama apa emailnya Pak? Oke. Oh iya. Ya, jadi apa namanya? Yang mengirim UNESA. Alamat emailnya ucc@unesa.id. Ya. Oh iya. Baguslah. Mungkin khawatir kalau ada orang yang bermain-main dengan alamat email gitu ya. Oke, baguslah. Adik-adik tadi, rekan-rekan semuanya saya tadi bagi atau saya tunjukkan ya. Lamannya ya. Jadi websitenya itu yang ini ya. Jadi websitenya itu tracerstudy.unesa.ac.id. Jadi masuknya ke sini. Nah, bisa masuk ke sini hanya melalui username dan password yang dikirimkan melalui email masing-masing. Email. Ya. Gitu. Jadi kalau ada yang lain selain ini bukan bagian dari Tracer Study UNESA. Gitu. Okay. Baik, pertanyaan berikutnya Bu Nurul. Oke. Bu, Bapak saya mau tanya, kalau misalkan Prodi D3 Teknik Sipil yang lulusan 2018 itu hanya 8 orang, bagaimana? Yang 22 ikut siapa, Bu Nurul? Oke, ini kayaknya D3 apa tadi teknik? Sipil. Teknik sipil. Sipil. Ya wis lah rapopo itu ya iku rezekimu lah, Nduk. Rezeki anak soleh berarti. Berarti rezeki anak soleh dengan catatan kalau mereka belum mengisi loh ya. Kalau ternyata sudah mengisi ya mohon maaf gitu ya. Berarti nanti akan kita ambillah untuk surveyor di tahun 2021. Oke. Okay. Jadi kalau misalkan jumlahnya lulusan angkatan itu 15 ya 15 itu 15 harus. Kalau 8 ya 8 itu keseluruhan gitu ya. Sedangkan kalau misalkan 40 berarti minimalnya 30 gitu Bu Nurul ya. 30. Betul. Baik, kita lanjutkan. Oke, ini ada saya alumni S1 manajemen. Kendala yang sering terjadi sehingga mereka ongoing dan tidak mengisi lagi adalah server selalu error, padahal tinggal submit terakhir. Bagaimana Bu? Terima kasih.
Oke, silakan dijawab Pak Yunan. Iya. Nah, itu ada beberapa kemungkinan server tampilan servernya error ya, bisa jadi kemungkinan yang pertama memang sedang gangguan, tetapi sampai detik ini kan sudah ribuan ya. Berapa Bu Nurul yang terakhir sudah mengisi? Yang sudah finish? Hampir 1.000 sih, 900 berapa gitu. Ya, 900. Nah, itu kan berarti ada kemungkinan yang kedua selain server di UNESA yang kurang sesuai. Kemungkinan yang kedua yaitu jaringannya mungkin sedang putus. Nah, itu mohon bisa dilanjutkan lagi. Jadi, kalau misalkan terputus di tengah jalan, rekan-rekan bisa menyampaikan ke teman-temannya untuk login ulang, ya, diulang misalkan 1 jam kemudian atau hari berikutnya, gitu. Karena data dan kalau nggak salah tersimpan kan Pak Yunan ya, data yang sudah dimasukkan tersimpan. Jadi tinggal lanjut aja. Nggak harus mengulangi dari awal. Oke, betul. Kemudian yang berikutnya dari, maaf yang tadi belum saya sampaikan namanya. Yang berikutnya ini dari Mbak Siti Khotimah. Untuk daftar alumni, apakah bisa dikirimkan ke tim surveyor setiap jurusan untuk memudahkan? Oke, Bu Nurul, monggo. Oke. Dikirimkan surveyor. Kapan surveyor itu dapat nama-nama yang ongoing dan yang belum mengisi. Oke, ini kebetulan surveyorku ini, sains ini. Iya, adik-adik tadi kan saya sampaikan tanggal 25 itu akan kita unduh gitu ya. Dari sana ini kita anggap selesai untuk batch 1 gitu ya. Dari sana maka kita akan tahu yang ongoing berapa, yang belum berapa. Jadi PR Anda tadi kan yang ongoing dan belum ya. Maka data-data itu akan kita share ke Anda gitu ya melalui PIC Prodi. Jangan khawatir. Kalau Kotim langsung minta ke Bu Nurul. Kenapa? Tanggal berapa? Insya Allah gitu, kalau tanggal 25 kita unduh, maka terakhir tanggal 28 akan kita share ke teman-teman. Oke, sehingga baik, tanggal 1 Agustus sudah go gitu ya. Insya Allah gitu. Okay, nanti mungkin ada reminder ya di grup surveyor ya pada tanggal 28. Lah, oke. Adik-adik boleh ngingetin ya. Adik-adik boleh ngingetin. Baik, terima kasih. Kemudian dari Bu Mai Nurul, untuk pengisian kuesioner ada kolom nama atasan dan kontak atasan. Ternyata hal ini membuat beberapa teman saya ragu untuk mengisi. Dan kemarin email yang kami terima tidak ada tanda tangan dan stempel, sehingga ada beberapa yang menanyakan hal tersebut. Tuh. Oke, monggo. Oke. Email. Tanda tangan Pak WR3 ya, kemarin yang belum lengkap ya. Oke, nanti mumpung Pak WR3 juga ada, akan kita lengkapi untuk email yang di batch kedua ya Pak Yunan ya. Nanti untuk tanda tangan dan stempel Pak WR3 akan kita lengkapi. Kemarin memang masih crowded dengan lockdown pertama itu, jadi agak crowded gitu ya. Insya Allah nanti untuk yang batch 2 sudah kita lengkapi adik-adik. Jadi untuk tanda tangan Pak WR3 dan stempel dari WR3 insya Allah sudah ada, sehingga dari sisi legalitas sudah ada. Terus apa mau sih ini? Wis kah? Ya itu. Tapi ini rekan-rekan semuanya bisa diyakinkan teman-temannya bahwa email itu kan email resmi @unesa.ac.id. Jadi tidak sembarangan yang bisa menggunakan itu. Ya, berikutnya. Kemudian ada pertanyaan lagi. Bagi yang sudah mengisi di beberapa hari kemarin untuk bukti sudah mengisi seperti PDF yang sudah Ibu sampaikan bagaimana, karena kemarin cuma mendapat laporan dari teman-teman via online, sudah selesai. Oke. Bu Nurul, jadi apakah yang kemarin sudah mengisi itu termasuk tagihan untuk rekan-rekan yang bertugas mulai Agustus? Pertanyaannya mungkin. Adik-adik yang sudah mengisi kemarin, dalam tanda petik itu belum kita hitung ya untuk adik-adik, karena kita anggap kemarin itu masih tahap 1. Jadi adik-adik bekerja mulai tahap 2.
Jadi tahap 2-nya itu mulai dari bulan Agustus. Jadi per 28. Begitu 28 Juli ini kita share informasi itu ke adik-adik dan adik-adik sudah mulai bisa memetakan, maka PR adik-adik itu yang ongoing dan yang belum. Kalau yang sudah itu tidak termasuk. Jadi nanti begitu Anda sudah mendapatkan data, gitu ya, data untuk masing-masing prodi, gitu ya, masing-masing prodi ini akan mendapatkan data, gitu, seperti yang Bu Nurul tuliskan, dan itu lengkap dengan nama-nama teman-teman Anda. Maka kalau sudah, Anda akan bisa mengecek nama-nama itu di ongoing dan yang belum. Kalau yang sudah mengisi ada data lengkapnya, yang ongoing itu juga ada, yang belum. Nah, dari sana adik-adik ngeceknya dari mana? Yang sudah mengisi. Kan seangkatan atau lulusan bareng itu kan mesti hafal ya siapa yang belum dan sudah. Kalau yang sudah mengisi itu maka lengkap nama dan lain-lainnya. Yang lain apakah iya? Iya. Datanya juga ada karena itu kita dapatkan dari data yang ada di SIM Yudisium. Jadi ada adik-adik. Nanti adik-adik akan tinggal ngecek saja yang ongoing berapa orang, yang ongoing berapa orang dan siapa saja, yang belum dan siapa saja. Nah, itu yang menjadi PR adik-adik. Kalau yang sudah, kita anggap tidak termasuk. Saya berikan tanda bintang. Kemarin Pak koordinasi dengan Pak Kausar, ternyata FE sudah bergerak lebih awal, gitu ya, karena permintaan Pak WD3, gitu ya, untuk teman-teman di Surveyor. Tapi mohon maaf, kami baru akan menghitung untuk dalam tanda petik menjadi bagian adik-adik itu setelah batch 2, ya. Setelah batch 1, artinya untuk trace di batch 2. Itu Pak Yunan. Jadi nanti datanya. Baik, yang berikutnya. Berikutnya, apa nanti kita akan diberitahu siapa PIC tiap prodi? Oh, oke. Adakah ini teman-teman yang belum tahu PIC-nya? Mungkin Mbak Salsa Meiliana ini ya. Ada, Bu. Oh. Gimana? Ada yang belum tahu PIC-nya. Ya Allah. Coba saya tanya, ini yang belum tahu PIC-nya siapa? Kemarin yang rekrut dari mana, sayangku? Halo? Kalau saya dari dosen, dari prodi saya juga, Bu. Ya berarti itu mungkin sayang PIC-nya. Coba ditanyakan. Karena Bu Nurul nggak hafal ya untuk PIC prodi itu banyak. Dari prodi mana, mohon maaf? Prodi apa, Mas? Dari D3 Teknik Listrik. Oh, D3 ya. Teknik Listrik. Oke. Pak Ketua ini, Pak Salamun, nanti coba dipetakan. Pak Salamun lebih hafal ini teman-teman yang di prodi ada di FT gitu ya. Oke, adik-adik, insya Allah nanti juga kita coba petakan lah nanti nama-namanya gitu ya, supaya bisa kita share ke grup Surveyor ya. Oke, nanti biar kita tambah akrab. Biar tambah akrab, silahkan menghubungi PIC yang di prodinya masing-masing gitu ya. Oke. Ngapunten Pak Yunan. Oke. Nah, tadi saya kelihatannya dicolek ini sama Ibu Ketua ini. Saya sambil ngerjakan SOP Pak Yunan. Sudah di-deadline sama Pak WR ini. Nggih. Apa namanya, terkait dengan PIC tadi dari listrik nggih. D3 listrik ini ada Pak Muammar Arif. Ya, Pak Muammar. Oh, iya. Arif. Ini ketua tim Tracer FT ini. Oh iya, koordinatornya itu malah. Koordinatornya. Yang lebih familiar. Yang Pak Arif. Tiga teknik listrik itu Pak Fendi. Pak Fendi, nggih. Oh, ya, Pak mungkin Fendi. mahasiswa tadi yang hubungi Pak Fendi, tapi Pak Fendi belum ngomong kalau dia juga selaku PIC prodi. Iya, betul. Iya, betul. Mungkin waktu mahasiswanya kuliah belum ketemu Pak Fendi karena beliau ini masih baru di UNESA. Oh, benar. Iya, betul. Satu angkatan sama Pak Muammar Arif, nggih. Nggih. Nggih, satu angkatan. Oh, iya.
di FT ini banyak ini apa PIC-nya ini masih dosen-dosen Mudah. memang baru yang gercep banget ini. Gercep. Oke, matur nuwun. Begitu. Oke, baik. Terima kasih sudah terjawab berarti nggih. Nanti akan dibuatkan dibagi daftarnya. Ada satu lagi Bu Nurul pertanyaannya. Nggih. Mau menanyakan apabila saya belum masuk grup surveyor bagaimana? Kebetulan saya lulusan tahun 2017, namun masuk undangan surveyor tahun 2018. Solusinya bagaimana? Yeah. Oke. Mbak Novia, ada di sini bisa. Nah ini Mbak Novia ya, ini. Silakan. Mbak Novia, mana ini Mbak Novianya? Prodinya apa tadi, Nduk? Saya prodi pendidikan luar sekolah, Bu Nurul. Iya. Terus belum kan tadi Bu Nurul menyampaikan kalau ada grup surveyor. Nah, sampai sekarang sih masih belum masuk grup surveyor dan saya lulusan tahun 2017. Nah, kebetulan kemarin undangannya itu ternyata ini kan untuk surveyor lulusan tahun 2018. Nah, ini bagaimana? Oke. Saya kita tanyakan, di 2018 adakah dari PLS yang masuk di sini? Tidak ada sepertinya. Iya. Sampean saja yang Mbak Novia, apakah dimintai tolong dari prodi ya? Memang ya? Iya, betul. Iya. Oh ya. Oke. Yang kira-kira yang lulusan 2018 banyak yang kenal? Untuk 2018, kemarin untuk angkatan saya 2013 itu kebetulan sudah didata di grup. Untuk 2017, 2018 sudah ada. Untuk angkatan saya saja sih, Bu Nurul. Nggih. Kamu angkatan 2013, lulus 2017 ya, sayang? Betul, iya. Berarti kan harusnya kemarin yang kita tes itu, sayang, ada dua memang, ada 2017 dan 2018. Yeah. 2017 itu kebetulan untuk pemenuhan data yang tadi, sayang, yang Bu Nur cerita, untuk pemeringkatan perguruan tinggi di tahun ini. Karena masih dibuka sampai dengan bulan Juli, maka kemarin kita tetap men-trace yang 2017. Nah, yang selanjutnya kita trace khusus 2018 karena itu memang kohort kita tahun ini. Nah, ternyata yang 2018 malah tidak mendapat undangan atau tidak adakah? Ya, tidak ada yang untuk data yang itu Bu Nurul undangan yang di-share itu PLS hanya saya kebetulan. Kalau yang dari 2018 kemarin sebenarnya ada yang ditunjuk apa enggak, sayang? Nah, itu kurang tahu saya. Soalnya kan baik Dapri, ya. Cuma waktu nama saya Ngene ae lek ben gampang karena memang kebetulan yang sudah ikut join mbaknya gitu ya, Mbak Sopo mau lali Mbak Novia Kolo Paking ya. Bukan. Mbak Novia yang sudah masuk di sini, nanti silahkan Japri Bu Nurul atau Pak Yunan atau siapapun yang kamu kenal dari kami untuk saya masukkan di grup. Nah, kalau pertanyaannya Pak Yunan tadi kan, apakah kamu kenal dekat dengan adik-adik kelasmu ya, berarti ya 2018 lulusan gitu ya? Iya. Nah, kalau ada yang kenal, oke. Atau kamu bisa, memang kamu banyak kenal, ya kamu bisa membuat grup untuk angkatan mereka. Angkatan gitu ya? 2018 gitu ya. Nggih, lulusan 2018. Iya, karena yang diterus sekarang ini 2018 ya, sayang ya. Iya, betul. Ya, nanti kalau misalkan ternyata tidak sepenuhnya kamu mengenal mereka, silakan minta tolong teman dari 2018 yang kamu dekat dengan dia untuk bantu ngobrak-ngobrak gitu ya. Ya nanti kalau misalkan dapat ya itu tadilah uang pulsa atau buat beli permen tadi bisa berbagilah gitu ya, bahasanya gitu biar enak gitu ya. Nggih. Matur nuwun Mbak Novia. Iya, gitu matur aja. nuwun Bu Nurul. Terima kasih banyak ya. Monggo, nampaknya itu sudah pertanyaan yang terakhir. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan ngobrol-ngobrol. Betul. Tambahan dari Pak Salamun, Pak Arif atau sebentar. Pak yang Yunan lainnya, itu monggo, Pak Bu Nurul. Kausar sudah nge-share
daftar hadir. Sudah di chat, sudah dikirimkan daftar hadir. Halo Pak Kausar, silakan Pak Kausar disampaikan. Halo. Halo, Pak Kausar. Sepertinya lagi. Sing ketok kok Pak Arif ya, Pak Muammar Arif ya, ket mau HP. Pak Kausar kayaknya nggak ada, Bu. Tadi ada, sekarang kok. Tadi ada. Oh, oke. Ya udah. Yang jelas itu saja, mungkin diberi waktu dulu sebelum kita closing. Mungkin Pak Salamon ada yang mau disampaikan atau yang lain mau ada yang disampaikan, monggo. Kalau tidak mungkin bisa diberi waktu dalam. Nggih, monggo Pak. Teknik. Nggih, monggo Pak Ahmad. Gini, barusan tadi beberapa PIC Prodi itu japri ke saya terkait dengan pengisian tracer. Kebetulan di fakultas kami itu untuk rekrutmen surveyor itu kan sudah kita lakukan 2 minggu yang lalu dan mereka sudah bekerja, dan angka 23% yang di-share tadi itu juga akan kerja dari tim surveyor Bu Nurul begitu. Nah, kalau semisalkan nanti yang dihitung untuk surveyornya adalah batch 2, nah maka nanti angka yang itu kok nggak dihitung. Nah, itu kemudian tadi saya ada yang japri, kemudian saya sampaikan aja di sini gitu. Mungkin nanti dipertimbangkan lah kalau nggak bisa bagaimana enaknya begitu. Iyalah, insya Allah Pak. Jadi seperti yang kasusnya di FE, karena ekonomi, memang benar. Karena kebetulan FE itu ada prodi yang 2 atau 3 prodi yang mau reakreditasi, mereka butuh percepatan untuk pengisian tracer. Jadi memang kemarin surveyor sudah dikerahkan. Lah nanti akan kita sepakati lah Pak, untuk yang seperti ini kasuistis ya, itu tidak terjadi di semua, karena memang sepertinya koordinasinya kurang ini. Harusnya memang kemarin kan kita tidak sampaikan sejak kapan gitu ya, karena harusnya surveyor bekerja setelah kita berikan sosialisasi ini, tetapi beberapa teman sudah, ya itu tadi, karena itu tadi ya, semangatnya itu selangkah di depan gitu ya. Selangkah di depan. Jadi memang lebih cepat gitu ya. Oke lah. Ya alhamdulillah, nanti insya Allah akan kita pertimbangkan Pak. Yang jelas memang minimal target 40% itu harus tercapai. Itu minimal. Jadi nanti akan kita evaluasi dari batch 1 itu berapa persen sih yang sudah mengisi, dan nanti selanjutnya teman-teman berapa persen yang mengisi untuk yang surveyor. Lah adik-adik insya Allah dengan semangat 45, dengan kecintaan demi UNESA. Aman demi UNESA. Aman demi UNESA. Baik. Siap. Bu Nurul, ada satu lagi Bu Nurul yang tadi belum terjawab ternyata. Oh iya Pak Yunan. Gini, ada pertanyaan. Tentang pengisian nama atasan dan kontak atasan. Ada yang keberatan mengisi. Bagaimana Bu Nurul? Oke, saya jelaskan ke adik-adik ya, kenapa di data itu ya, apa jenenge gue, identitas, gitu ya, data awal untuk identitas itu memang kita butuhkan itu. Adik-adik perlu tahu, selain survei alumni, kita harus melakukan survei pengguna. Nah, survei pengguna itu datanya dari mana? Dari data yang adik-adik isikan, gitu ya. Jadi kalau satu contoh misalkan, adik-adik berwirausaha, itu mungkin usaha sendiri ya, maka atasannya kan Anda sendiri, gitu ya. Berarti kan nggak punya pengguna, karena Anda bekerja untuk diri Anda sendiri, tidak pada orang lain, gitu ya. Tapi kalau yang bekerja pada orang lain, kami mengharapkan sekali, terutama untuk yang di instansi-instansi, untuk mengisi itu. Karena apa? Karena supaya nanti kami bisa melakukan tracer pengguna adik-adik. Jadi kalau misalkan satu contoh, nanti di pertanyaan instrumen itu kan ada satu pertanyaan yang apakah bidang ilmu atau keahlian yang sudah diberikan kampus itu sesuai dengan kebutuhan pekerjaan Anda, gitu ya. Anda bisa jadi menjawab iya, gitu ya. Tapi ini kan hanya satu data yang kita dapatkan. Kita butuh data penguat
gitu ya untuk apa itu? Apa Pak Yunan? Segitiga itu apa? Alah, relevansi datanya gitu. Oh, triangulasi data. Arpe ngomong segitiga data, triangulasi datanya sampai lali. Kita butuh data tambahan adik-adik, sehingga ketika nanti itu kita cross-check kepada pengguna Anda, apakah memang benar Anda mengatakan kompetensi yang diberikan kampus sudah cocok. Tapi jangan-jangan pimpinan Anda yang tempat Anda bekerja itu mengatakan kamu keterampilannya masih belum cukup. Gitu. Nah ini kan berarti harus diperbaiki. Karena namanya mutu, bermutu atau tidak itu kan butuh feedback. Jadi feedbacknya tidak hanya dari Anda, tapi juga kepada pengguna. Nah, mutu itu fit for purpose. Jadi kalau memang sesuai dengan kebutuhan pasar, itu jenenge bermutu dari sisi UNESA-nya. Kalau belum sayang. Jadi nanti bisa diberikan gambaran ya ke teman-teman. Rek, kalau sudah bekerja ya izin lah, gak apa-apa. Gak usah izin, karena jangan khawatir, data Anda itu di-keep untuk identitas, tidak di-share ke siapapun. Itu hanya untuk kami, hanya untuk data, untuk tim saja. Tidak untuk konsumsi publik, termasuk data kamu. Gitu ya, jangan khawatir. Identitas kita keep. Termasuk adik-adik yang di sini, maupun Kak Lali Pak Yunan ya, adik-adik yang menjadi surveyor di tracer ini, gitu ya, tugas Anda adalah merahasiakan data yang Anda punya. Ya. Sekalipun data itu harus dirahasiakan dari siapapun. Itu hanya untuk Anda dan person dari responden saja. Makanya nanti private kita berikan per prodi, per PIC gitu ya. Oke, terima kasih Pak Yunan. Terima kasih Bu Nurul. Betul, jadi datanya dirahasiakan. Nanti apa namanya, bahkan email dan nomor telepon surveyor yang bukan surveyor, responden yang mengisi itu nanti kita tutupi, kita hapus. Ya, jadi aman. Ya, terima kasih Pak Bu. Ya. Ada lagi pertanyaan, mungkin itu yang di daftar di chat ini sudah terakhir. Pertanyaannya mungkin ada yang ingin menyampaikan secara langsung pertanyaannya, monggo. Atau ada tambahan dari rekan-rekan yang lainnya. Tidak ada nampaknya. Sudah ini Pak Salamun, ada yang mau ditambahkan Bapak? Oke, matur nuwun Pak Yunan dan Bu Nurul. Di hari libur malam-malam sudah mengumpulkan teman-teman, adik-adik, alumni UNESA yang luar biasa ini. Ya. Alhamdulillah kalau saya lihat di sini ada 44 partisipan, ya, ini luar biasa. Weekend malam lagi 44. Semoga besok juga sama. Jadi hari ini adalah sesi pertama, besok sesi kedua. Materinya insya Allah sama, nggih Bu Nurul, nggih? Ya, sama Pak. Adik-adik, barangkali tadi disampaikan Pak Yunan, hari ini belum puas, besok bisa dipuaskan. Ya. Barangkali dengan narasumbernya kok kiami gitu ya. Ikut lagi gitu ya, tanya-tanya ya. Gantian besok biar Pak Kausar. Oh, Pak Kausar besok. Iyalah. Nggih. Pak Kausar. Waduh, adik-adik, besok Pak Kausar adik-adik, tetap semangat nggih. Loh, saya juga ada. Oh, Bu Nurul juga ada. Ada lah. Alhamdulillah, ya. Iya. Kuwedingene kebek HP ku enek fotoku. Nggih. Oke, sip. Nggih, matur nuwun Bapak Ibu, luar biasa, adik-adik surveyor yang sampai saat ini sudah setia ya, dari jam 7 tadi, ini hampir jam 9. Alhamdulillah kita sudah bisa melakukan koordinasi terkait dengan bagaimana sih teknis tracer study, kemudian bagaimana sih adik-adik nanti
menyampaikan ke teman-teman sealumninya ya. Satu angkatan alumni ya. Biasanya kalau adik-adik ini kan ada angkatan itu kan angkatan masuk, tapi ini yang kita tracing ini agak sedikit berbeda. Kalau tahun lulus alumni ini biasanya sedikit berbeda dengan angkatan. Jadi biasanya ada yang lebih cepat, ada yang pas, dan ada yang agak molor dikit gitu ya. Nah, yang agak molor ini biasanya wirausaha muda ini kadang-kadang fokus dengan usahanya gitu ya. Tapi banyak juga yang sambil usaha juga tepat waktu begitu. Oke, saya rasa itu yang saya sampaikan. Mungkin saya kembalikan ke Pak Yunan selaku MC, host, dan sebagainya ini, penguasa Zoom. Penguasa Zoom. Oke, makasih. Baik. Nampak Bu Nurul nampaknya sudah tidak ada lagi. Mungkin rekan-rekan semuanya jika masih ada yang perlu disampaikan bisa disampaikan di grup. Nanti kita selepas ini tidak putus komunikasinya kita lanjutkan di grup. Gitu Bu Nurul. Adik-adik ngisi absen semua sudah belum? Silakan. Diberi. Sudah, Oke, good. Ini saya lupa menyapa Bu Nur Hayati tadi. Bu Nur lah cilik imut jadine ngumpulan akeh ilang lho. Sak sret ketok. Ada Bu. Bu sekretaris di sini nggih. Lah iya, Bu Nur imut tuh beda mbak Bu Nur langsung ngebeki layar gitu kan. Semua tertutupi sama Bu Nurul ya. Alah ya wis lah. Kita ini bisa dimunculkan ini gambarnya di detik-detik terakhir kita. Iya, Oke, monggo ayo kalau sudah semua adik-adik sudah ngisi sebelum kita tutup gitu ya. Iki sing nutup sapa iki? Ditutup alhamdulillah. Ya wis lah kita ucapkan alhamdulillah karena sudah terlaksana koordinasi kita untuk selanjutnya bisa di grup gitu ya. Adik-adik ayo muncul lagi biar difoto lagi sama Pak Yunan kayak tadi. Ini untuk laporannya Bu Sariri loh ya. Silakan Pak Yunan, adik-adik dimunculkan. Oh Pak Agus masih ini ternyata apa? Jagongan sama kita. Pak Warek mungkin ada closing statement Pak Warek. Lah, nggih monggo Bapak. Baik, terima kasih. Jadi teman-teman sekalian saya hormati dan adik-adik yang saya banggakan, mohon kesempatan ini berikanlah yang terbaik buat Universitas Negeri Surabaya atas program research study yang dicanangkan oleh Pak Yunan, Bu Nurul, dan kawan-kawan. Mudah-mudahan jerih payah kita bisa menghasilkan sesuatu yang memang bermanfaat, khususnya bagi lembaga kita tercinta, anak tercinta, Universitas Negeri Surabaya, agar ke depan Universitas Negeri Surabaya bisa menjadi salah satu universitas yang menghasilkan sumber daya manusia yang produktif dan bisa diterima oleh bangsa pasar sesuai dengan bidangnya masing-masing. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Monggo, Bu Nurul. Terima kasih Monggo Bapak. Pak, sekalian ditutup aja. Oke, sekalian ditutup ya, Pak. Dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin, sosialisasi tes study bersama dengan Surveyor malam ini karena sudah selesai secara resmi saya nyatakan ditutup. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bos. Saya mungkin pamit.